Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi Senin yang cerah ini, ya kita harus tetap semangat. Nanti siangan dikit, lemes-lemes dikit, nggak apa-apa lah. Tapi yang terpenting pagi ini kita tetap semangat. Lebih semangat lagi ketika ngelihat video Ahok kalap. Ahok sekarang lagi kalap dengan ramainya mega korupsi yang terjadi di Pertamina. Saya ajak teman-teman, ini adalah logika agri. Ya, teman-teman tolong kita cermati bareng-bareng. Karena kalau enggak, nanti kita bakal tersesat dan disesatkan oleh PDIP. Sekarang sudah mulai membangun framing-framing tentang Ahok hubungannya dengan mega korupsi Pertamina. Iya. Karena betapa mega korupsi Pertamina ini tidak saja merugikan negara, tapi merugikan rakyat langsung, terutama para pengguna Pertamax. Kerugiannya langsung kepada masyarakat. Dan orang semuanya pada geram. Kalau nanti hukumannya ringan, wah kebangetan. Mestinya dor. Nah, Ahok pada masa itu ada di dalamnya sebagai komut, mau nggak mau, dan harus ikut bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Framing-framing Ahok luar biasa, dan dia kalap. Ya, ibarat Ahok ke bawah air sungai, dia pegangan rumput putus, dia pegangan akar putus, dan terus terseret arus mega korupsi Pertamina ini. Ya! Para Ahoker, peristiwa ini menyita banyak perhatian masyarakat kita, terutama yang kita dirugikan langsung. Tak kalah menariknya juga menyita perhatian Hotman Paris, kemudian berbalas pantun Hotman Paris dihujat banyak dari Ahoker. Ya, tak kalah gercepnya juga Riko PDIP ikutan berkomentar. Makanya sekarang saya ajak logika agri. Supaya kita tidak tersesatkan. Kita coba lihat dulu ya. Komentar Ahoker. Ini sepertinya Ahoker sekaligus pengacara yang luar biasa menggambarkan bagaimana seorang sosok Ahok. Cekidot. Pengacara lu gua kejar Hotman Paris. Ya, karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gua bukan pengacara tipe-tipe penyuap. Ya, gua pengacara asli berpikir pakai otak. Ya, Pak Ahok bersih begitu lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gua aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi. Lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur. Ya, makanya banyak orang nggak seneng. Oke, sepakat. Itu dulu. Gua sepakat sama lu. Tapi itu dulu. Dan itu dulu banget. Pak Ahok jujur, Pak Ahok bersih begitu, itu dulu. Sama, gue juga berpendapat sama sama lu. Ahok bersih, Ahok jujur, itu dulu. Hati-hati ya, ini penting banget. Ini penting banget supaya kita tidak tersesat. Tujuan saya supaya tidak tersesat. Bahwa kita mengutuk keras tindakan mega korupsi ini, lebih keras lagi kita. Saya lebih keras lagi menghujat para koruptor itu. Bukan berarti kemudian kita membela koruptor, enggak. Kalau abang-abang ini bilang Ahok bersih, itu dulu. Kalau dia bilang Pak Ahok itu jujur, itu dulu. Setelah bergabung dengan PDIP, sekarang enggak. Gri, lo jangan sembarangan ngomong lo, Gri. Enggak. Emang ada buktinya? Loh, ini nih buktinya nih. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti
Gibran bisa kerja selama wali kota. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu. Makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tahu ya, Ahok, siapa Ahok? Tahu ya, sedikit-sedikit kita coba bongkar busuknya Ahok. Dan Ahok itu bukan seperti sosok yang kita yakini selama ini. Ahok adalah jujur, Ahok adalah baik. Itu dulu. Sekarang enggak, bayangin. Ini gara-gara dia masuk di PDIP, gara-gara Pilpres, tidak sepaham, tidak sefrekuensi, beda dukungan. Nih. Emang Pak Jokowi bisa kerja? Emang prestasinya Gibran apa? Ahok ini. Loh, gua tahu, gua ada di dalamnya. Tapi kan gua nggak enak kalau cerita ini di depan umum. Emang Pak Jokowi itu bisa kerja? Luar biasa kan? Nggak bisa kerja. Apalagi bangun tol. Yang bangun tol itu tukang, kenek. Makanya gue bilang, Pak Ahok jujur, itu dulu. Pak Ahok baik, itu dulu. Setelah gabung dengan PDIP, enggak. Mulai membuka dong. Otaknya mulai dibuka dong. Ya, kebaikan manusia, emosi manusia. Itu kan fluktuasinya luar biasa, naik turun. Enggak semuanya kemudian baik terus kayak gitu dong. Iya, Ahok baik. Iya, setuju. Ahok jujur. Iya, setuju banget. Tapi itu dulu. Hari ini ya seperti yang dalam video tadi. Mungkin itu originalnya Ahok. Tapi dibungkus dengan ya sok keras, sok jujur, sok bersih. Ya, sok lurus, sok tulus. Mau bukti lagi? Lihat. Hanya kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term. Ya, second term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus di. Mereka bilang kalau gitu kamu mau makan apa? Saya takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang ada keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh jasanya loh. Napi dijadikan komut. Saya bilang saya jadikan napi, siapa dia juga yang jadikan saya napi toh? Sampai di sini makin jelas ya siapa Ahok. Itulah kemudian kenapa mungkin Hotman Paris geram dengan peristiwa sekarang ini. Sampai di sini makin nyata ya siapa Ahok. Jangan sampai kita meyakini salah serigala berbulu domba. Jangan sampai. Ini setelah dia gabung di PDIP. Dia tuduh Pak Jokowi, ya, katanya Pak Jokowi itu nggak mau kalau Ahok jadi gubernurnya. Takut kesaing nanti pada saat Pilpres yang akan datang. Loh, jauh banget, Hok. Jauh banget, Hok. Lu kan ngomongnya hoax semua ini. Apa karena kamu Ahok? Jadi hoax. Nggak, logika manapun juga nggak masuk. Kamu dijegal sama Pak Jokowi untuk tidak menjadi gubernur. Kemudian Pak Jokowi dukung Anies, dorong Anies gitu. Wong Pak Jokowi dari awal nggak dukung Anies, nggak seneng sama Anies kok. Nggak masuk logika. Loh, gimana sih? Gimana logikanya? Ketika berurusan dengan Anies, Pak Jokowi dituduh menghalang-halangi Anies. Kemudian berurusan dengan Ahok, Pak Jokowi dituduh menghalang-halangi Ahok, nggak seneng sama Ahok. Loh, kok aneh? Ini kan sama persis ketika Pak Jokowi kemarin dituduh sama Hasto, pengen merebut PDIP, pengen merebut Golkar, pengen merebut Gerindra. Loh, kok semuanya Jokowi? Hebat kali Jokowi. Masuk akal apa enggak kira-kira? Ya, masuk akal apa enggak? Ini yang diceritain Ahok adalah ketika waktu itu pencalonan gubernur dia berlawanan dengan Anies, katanya Pak Jokowi nggak menginginkan Ahok jadi gubernur. Makanya Pak Jokowi juga yang memasukkan Ahok ke dalam penjara. Goblok, otak lu, Hok. Goblok banget, Hok, otak lu, Hok. Hah? Di waktu yang bersamaan, Pak Jokowi juga dituduh katanya nggak seneng sama Anies. Loh, kok nggak seneng sama Anies, sama Ahok, semua nggak pengen jadi gubernur, gimana caranya? Nggak masuk akal juga nggak gitu loh. Aduh,
Kalau framing ya jangan goblok-goblok amat lah, Hok. Apa lantaran kemudian kamu orang PDIP menjadi seperti ini? Kan nggak juga kali. Hah? Nggak juga kali seperti itu, Hok. Hok, 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 hok. Coba, teman-teman, logika masuk enggak gitu ya? Enggak, pikiran waras kita bisa masuk apa enggak? Ahok cerita bahwa pencalonan gubernur kemarin dijegal sama Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mau gubernurnya Ahok. Makanya dia dimasukkan dalam penjara. Loh, masuk penjara karena mulut kamu loh, Hok. Kemudian desakan masyarakat umat Islam sudah seperti itu. Kalau kemudian itu nggak diproses, apa jadinya? Malah lebih parah lagi. Pengadilan rakyat terjadi waktu itu situasinya. Pak Jokowi juga diem aja. Terus sekarang hari ini kamu bilang kamu masuk penjara waktu itu karena Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tidak menginginkan kamu jadi gubernur. Takut nanti menjadi saingan pada saat Pilpres, the next Pilpres 2019-2014. Lo kak ya on banget sih. Lol banget sih. Hok, lol banget sih. Hok. Lo gua tidur demen banget sama Ahok. Kayaknya orang nggak ada yang bersihnya kayak Ahok. Hanya ada satu di dunia ini, satu-satunya adalah Ahok. Hari ini enggak, Hok. Soalnya logika berpikir ini nggak masuk gitu ya. Lu bermasuk mau framing, mau menggiring opini, tapi aduh, bikin skenario-nya nggak masuk logika banget, Hok. Jorok banget, Hok. Terus, ya padahal Pak Jokowi sudah berbaik hati, menjadikan kamu komut Pertamina, kamu malah bilang, itu memang saya disingkirkan kok. Yang memenjara saya siapa? Yang mengangkat komisaris saya siapa? Loh, luar biasa banget. Luar biasa banget. Orang mengingatkan supaya kamu berterima kasih, malah lu ngomongnya seperti itu. Gila nih, lu udah gila, Hok. Mulut lu Hok semua. Hah? Oke. Ketika kemudian kamu jadi komut Pertamina, periode 2019 sampai 2024, kemudian terjadi korupsi besar-besaran dari 2018 sampai 2023, kamu nggak bisa mengawasi di 2018-2019, tapi kamu bisa mengawasi 2019 sampai 2023, tapi kamu juga diem aja. Katanya kamu nggak tahu. Terus kemudian di media kamu sosotnya meledak-ledak. Berperilaku sok jago, sok pinter, sok strategik, sok jujur, sok hebat, sok tulus, sok baik, sok anti korupsi. Mau menawarkan jadi saksi di Kejagung. Nggak usah perlu jadi saksi. Kalau yang kamu tawarkan jadi saksi hanya notolin-notolin rapat, hari ini Kejagung sudah megang itu semuanya. Buat apa? Nanti Kejagung akan panggil kamu, tapi bukan sebagai saksi. Awalnya saksi, dan kamu sudah nggak bisa pulang lagi, langsung dijadikan tersangka. Kenapa seperti itu? Karena ini, nih. 1, 2, celing. Nah, kalau kita main logika agri, ini masuk Pak Eko. Aktivis anti korupsi Lamongan, Hasto diduga terima aliran dana uang korupsi Pertamina. Bukan tidak mungkin. Walaupun ini dugaan, tapi make sense. Selama kamu menjadi komut di Pertamina, kemudian Hasto yang bergerak, ini analoginya, ini perumpamaannya. Hasto yang bergerak mengumpulkan itu atau memungut itu, bisa jadi. Bisa jadi. Kejaksaan insya Allah bakal dapat benang merahnya. Insya Allah bakal dapat. Nggak mungkin jadi komut loh. Bukan komisaris biasa loh. Bukan komisaris independen, bukan dewan komisaris yang lain. Komut, komisaris utama. Komut nggak tahu peristiwa sebesar ini dari 2019 sampai 2023. Dia jabat sampai 2024 Ahok. Luar biasa kan? Nggak mungkin kalau nggak tahu. Kalau nanti Jaksa Agung manggil kamu, bukan dimintain keterangan MOM, minute of meeting-nya, virtual meeting-nya, enggak. Rekaman Zoom meeting-nya, enggak. Kalau kejaksaan hanya butuh itu, nggak perlu manggil kamu. Ada dokumennya semuanya, udah tinggal ngambil.
Dan itu nggak penting-penting amat bagi kejaksaan. Yang terpenting bagi kejaksaan ada keterlibatan langsung you sebagai komut, ya, atau langsung tak langsung sebagai komut. Nah, ada indikasi kuat ke sana. Diduga. Itu baru nanti dipanggil, tetapkan jadi tersangka. Ya! Logika selanjutnya adalah ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka, seandainya yang akan dibangun oleh PDIP adalah framing-framing jahat, politisasi, kriminalisasi, dan lain-lain, dan lain-lain. Ikut terus nanti akan ditiupkan. Ingat nih, betapa ramenya PDIP, seluruh kader-kadernya ngomong ketika diterpa masalah. Sama tak ubahnya pagar laut yang di Bekasi kemarin. Sekarang mana suara PDIP? Satu pun nggak ada. Sebelum diketahui bahwa itu punyanya kader PDIP, semuanya ngomong tentang pagar laut. Semuanya nyalahin Jokowi. Jokowi mah santai aja. Hehehe. Nggak apa-apa. Ya kalau ada bukti ya buktikan aja, nggak apa-apa. Kalau ada bukti ya dilaporkan saja, nggak apa-apa. Sama, ini betapa ramenya ini nanti setelah benar-benar hanyut dan menjadi tersangka, kicep semua PDIP nanti. Paling dia bilang kriminalisasi, politisasi. Karena dianggap Ahok adalah bersih, dianggap Ahok adalah baik. Enggak, itu dulu. Hari ini enggak. Lihat aja tadi video-video yang saya tampilkan. Enggak. Dia bukan orang baik, bukan. Itulah kenapa Hotman Paris ikut berkomentar. Check it out. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Saya ingat persis, waktu dia mundur sebagai komisaris utama Pertamina, saya ada chat dengan Menteri BUMN di mana beliau menginformasikan pengunduran diri dari Ahok belum disahkan oleh RUPS karena menunggu RUPS Pertamina yang mensahkan bonus Ahok sebagai komisaris utama yang miliaran rupiah. Manusia-manusia songong yang marah gara-gara gue mengkritik Ahok. Ahok itu komisaris utama. Komisaris utama itu tugasnya berhak memecat sementara direksi, berhak melakukan pemeriksaan apapun. Ya. Jadi kalau ada penyelewengan besar di Pertamina, komisaris tidak tahu. Setidak-tidaknya sekarang ini jangan dong cuap-cuap di media seolah-olah dia tidak salah. Ada dua jenis kesalahan ya, bisa karena gagal melaksanakan tugasnya atau lalai, atau memang tahu tapi tidak diproses. Saya tidak tahu mana yang benar, tapi komisaris tugasnya adalah mengawasi. Kalau sudah pelanggaran besar seperti itu, kalau di Jepang itu langsung mengundurkan diri. Karena apa? Tugasnya mengawasi. Kalaupun dia merasa tidak bersalah atau memang dia tidak berani waktu itu membuka, setidak-tidaknya sekarang jangan cuap-cuap seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia hebat. Kalau dia sekarang ngaku banyak pelanggaran zaman dulu, kenapa dia tidak teriak? Karena apa? Dia lebih memilih gaji yang miliaran. Jadi mengenai Ahok, siapapun kau akan saya lawan. Saya tidak menyalahkan dia kalau bukan karena dia cuap. Harusnya diam aja. Karena semua pelanggaran tersebut terjadi pada saat dia sebagai pengawas, yaitu komisaris utama, pengawas. Itu sama saja kayak kepala sekolah, tidak tahu terjadi apa yang di dalam kelas bertahun-tahun. Kalaupun dia tidak tahu, dia tidak salah, tapi gagal dalam tugas. Jangan sekarang seperti seorang pahlawan. Ya, Ahok tetap aku tentang. Jelas ya, cukup jelas ya. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak dalam kerangka membela pelaku mega korupsi Pertamina, siapapun, sedikit pun. Justru kita akan hajar terus para koruptor itu. Tapi kita tidak juga mau kemudian Ahok menari-nari dengan peristiwa ini. Seolah-olah paling yes. Kita juga tidak mau kemudian PDIP memanfaatkan momen ini sebagai partai yang paling bersih. Seolah-olah yang paling yes. Tapi kita mau karena Ahok adalah komut Pertamina dan dia ikut bertanggung jawab. Langsung tak langsung. Harus ikut bertanggung jawab. Nggak bisa
sok bersih sendiri. Nggak bisa. Komut tugasnya mengawasi. Nggak mungkin seorang Komut nggak tahu peristiwa sebesar ini. Selama dia menjabat periode 2019-2024. Nggak mungkin nggak tahu. Sampai di sini paham ya? Ini nanti bakal menggulung terus peristiwanya. Dan PDIP bakal rame terus. Tapi dari awal saya sudah peringatkan. Jangan pernah terkecoh sekalipun oleh ulah kader-kader PDIP. Ingat, dan selalu begitu pola-pola PDIP. Ketika kalah pilpres, seperti itu. Ketika kalah pilkada, seperti itu. Ketika tersangkut pagar laut, seperti itu. Dan ini sekarang mega korupsi Pertamina. Mudah-mudahan semua terbuka sejelas-jelasnya tabir gelap ini. Dan siapapun orangnya bakal dihabisi oleh kejaksaan, bakal dihabisi oleh Prabowo Subianto. Itulah komitmen presiden kita sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.